Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Dewan juri yang saya hormati, saudara-saudaraku para pelajar seiman seakidah yang saya cintai dan saya banggakan, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua kesehatan sehingga dapat menikmati kehidupan dunia. Salawat seiring salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, minaz zulumati ilan nur. Pemirsa yang berbahagia, Syekh Mustafa Al-Gulayaini dalam gubahan syairnya mengatakan, di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat maju mundurnya umat. Soekarno pun dalam salah satu pidatonya menegaskan, berikan kepadaku 10 orang pemuda, akan kugoncangkan dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda adalah agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah sejarah telah menceritakan di saat negeri ini terhimpit dan terjepit di bawah kekejaman dan kebiadaban para penjajah, muncullah segerombolan para pemuda dari berbagai daerah yang terbukti mampu mengusir para penjajah dari negeri tercinta ini. Bahkan di saat Rasulullah ingin dibunuh kafir Quraisy, muncul Ali bin Abi Thalib sebagai sosok pemuda gagah berani yang siap mengorbankan jiwa dan raganya. Namun sangat disayangkan, kebanggaan terhadap pemuda kini hanya tinggal kenangan. Sebab pertiwi kita sedang prihatin dan berduka karena ulah sebagian pemuda dan remaja kita yang bukan sekadar lagi bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian antar mahasiswa, aksi kebut-kebutan geng motor, melakukan pencurian dan penjarahan, tapi sudah terjebak ke dalam pesta narkoba dan minum minuman keras. Bahkan tidak sedikit yang terjerat ke dalam kehidupan free love, free sex, 7-Eleven sehingga terjadi hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min zalik. Itulah potret nyata kehidupan pemuda dan remaja kita sekarang ini. Dalam upaya untuk mengantisipasi hal tersebut, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah syarahan dengan judul Remaja dan Pemuda Penerus Bangsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kisah ini kepadamu Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Mereka adalah pemuda Ashabul Kahfi, pemuda gagah berani yang siap mempertahankan akidah dan membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalangkan tanah dibandingkan hidup bercerminkan bangkai. Lalu, bagaimana peranan pemuda kita sebagai penerus bangsa sekarang ini? Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena tidak sedikit pemuda dan remaja kita yang sedang menimba ilmu, menggali sains dan teknologi. Namun, di sisi lain kita juga tidak dapat menutup mata. Tidak sedikit pemuda dan remaja kita yang terbius oleh narkoba dan miras. Bahkan dengan dalih penyalahgunaan miras, terlena dengan pergaulan bebas, dan bermacam-macam kenakalan remaja lainnya. Pertanyaannya, apakah kita rela menyerahkan masa depan bangsa ini kepada sosok pemuda seperti itu? Tentu tidak. Oleh sebab itu, mulai saat ini kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi, kompakkan aksi untuk menciptakan generasi yang siap menjadi pemimpin bangsa. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan ajaklah manusia dalam berbuat kebaikan,
dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Bersabarlah atas apa yang menimpamu, karena yang demikian adalah hal yang termasuk diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut mendeskripsikan kepada kita bahwa untuk menciptakan generasi pencetus perubahan bangsa, setidaknya ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Pertama, menanamkan pendidikan agama kepada pemuda dan remaja kita sejak dini. Kedua, untuk menciptakan generasi perubahan bangsa, orang tua dituntut untuk mampu menciptakan keluarga harmonis, dinamis, serta bisa mendidik dan mengarahkan putra-putrinya. Ketiga, pemerintah selaku pemilik kebijakan harus berani menunjukkan komitmennya untuk melindungi para remaja dan pemuda dari serangan komunikasi, informasi, minuman keras yang bisa merusak watak dan karakter pemuda. Jika hal tersebut diaplikasikan, saya yakin akan lahir pemuda yang handal dan profesional sebagai generasi penerus bangsa. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik diterapkan, yang tak baik ditinggalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.